Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Diari Sang Guru. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Nah, di video pembelajaran kali ini kami akan membahas materi untuk kelas 4 sekolah dasar muatan pelajaran matematika untuk kurikulum 2013, yakni buku paket ini akan kita kerjakan dan kita bahas bersama untuk materi pecahan, yaitu membandingkan pecahan. Selamat menyaksikan video berikut ini. Oke, mari sekarang kita belajar untuk kelas 4 siswa sekolah dasar muatan pelajaran matematika. Adapun buku yang digunakan seperti ini, karangan atau penulis Gunanto dan Desi Adalia untuk kurikulum 13. Nah, mari sekarang kita bahas untuk materi yang berikutnya, yaitu materi tentang cara membandingkan pecahan. Jadi dengan melihat teks, mari kita baca dengan seksama. Kita pahami dulu konsepnya, setelah ini akan kita jelaskan. Oke, membandingkan langsung kedua pecahan. Caranya bisa kita lihat di sini dengan membandingkan dua pecahan secara langsung. Yang pertama dengan cara yang penyebutnya sama, kemudian yang penyebutnya berbeda. Adapun caranya, kalau penyebutnya sama, maka langsung kita bandingkan saja. Bisa kita lihat di soal contoh A. Bandingkan pecahan 3/6 dan 5/6. Karena penyebutnya di sini sama, maka kita ambil pembilangnya saja, mana yang lebih besar. Maka kita beri tanda seperti ini. Nah, mari kita jelaskan terlebih dahulu untuk yang penyebutnya sama. Jadi kita harus ingat kembali apa itu pembilang dan apa itu penyebut. Pecahan A per B. Untuk A di sini kita sebut dengan pembilang, dan yang B kita sebut dengan penyebut. Jadi kita harus memahami dulu konsep ini. Nah, sekarang coba kita langsung bandingkan. Tadi ada contoh 3/6. Sekarang coba kita ubah 2/7. Kita bandingkan dengan 4/7. Nah, ini termasuk contoh dari yang pertama, yaitu memiliki penyebut yang sama. Ada angka 7 di sini dan angka 7 di sini. Artinya sama. Maka kita pilih saja pembilang mana yang lebih besar, 2 kah atau 4 kah. Nah, tentunya untuk membandingkan sebuah pecahan diperlukan tanda. Yang pertama seperti ini, yang kedua seperti ini, dan yang ketiga seperti ini. Cara memahaminya pun juga berbeda. Kalau seperti ini artinya lebih besar, jadi bilangan pertama itu lebih besar daripada bilangan kedua. Kalau tandanya seperti ini artinya sama. Bilangan ini, pecahan ini sama dengan pecahan ini. Namun untuk yang tanda ini, ketika diletakkan di sini adalah bilangan ini lebih kecil dari bilangan ini, atau bilangan ini lebih besar daripada yang ini. Sekarang coba kita baca terlebih dahulu. Apabila tanda ini kita tuliskan di sini ya, berarti kita baca 2/7 lebih besar daripada 4/7. Namun apabila bilangan 2/7 kita beri tanda ini di sini, maka kita baca 2/7 sama besar dengan 4/7. Dan untuk yang terakhir 2/7, salah ya, 2/7 titik-titik 4/7. Kemudian tanda ini kita masukkan di sini, maka kita baca
2/7 lebih kecil dari 4/7 atau 4/7 lebih besar dari 2/7. Nah, itu cara membaca dengan menggunakan tanda pecahan untuk membandingkan lebih besar, lebih kecil, ataupun sama. Nah, sekarang coba kita jawab untuk soal 2/7 titik-titik 4/7. Nah, sekarang kita langsung coba kerjakan 2/7 titik-titik 4/7. Artinya manalah yang lebih besar. Ketika kita sudah melihat sama pembilangnya, sama penyebutnya, maka yang kita lihat hanya pembilangnya. Mana yang lebih besar, 2 atau 4? Oke, tentunya 4, maka tandanya seperti ini. Nah, seperti itu saja. Kemudian yang sekarang ada pecahan 7/10, 4/10 dengan penyebut yang sama, maka kita lihat saja pembilangnya antara 7 dan 6, manakah yang lebih besar. Oke, 7, maka tandanya seperti ini karena 7 lebih besar. Dapat kita artikan bahwa pecahan yang lebih besar itu kita caplok atau kita makan ya dengan tanda seperti ini. Kemudian yang kedua, tentang membandingkan pecahan yang penyebutnya berbeda, atau contoh B, 3/4 dan 2/3. Caranya, penyebut kedua pecahan harus disamakan terlebih dahulu, yaitu 12. Dari manakah angka 12? Angka 12 didapatkan dari 4 dikali 3. Nah, mari coba kita bahas. Untuk pecahan 3/4 dan 2/3, caranya yang pertama, mari kita samakan dulu penyebut dari kedua pecahan tersebut, karena itu berbeda ya. Untuk penyebutnya ini 4 dan ini 3, mari kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalikan. 4 kali 3 sama dengan 12, maka di keduanya kita beri angka bilangan 12. Kemudian setelah itu caranya adalah 12 ini kita bagi 4, jadi 12 dibagi 4. Berapakah jawabannya? Tidak usah bingung, karena pada dasarnya angka 12 ini adalah 4 kali 3. Jadi kalau 12 kita bagi 4, jawabannya 3. Nah, 3 ini kemudian kita kalikan dengan pembilangnya. 3 kali 3 sama dengan 9. Lah, 9 itu kita tulis di sini. Kemudian yang berikutnya 12. 12 kita bagi 3. Tentunya jawabannya adalah 4. Nah, kemudian angka 4 ini kita kalikan pembilang 2. Maka ditemukan hasil 8. 8 kita tulis di sini. Nah, jawabannya sama bukan? 9/12 sama dengan yang di sini, 9/12, dan 8/12 sama dengan yang di sini. Karena ini penyebutnya sudah sama, maka kita ambil pembilangnya, mana yang lebih besar, 9 ataukah 8. Tentunya jawabannya adalah seperti ini. Oke, itu untuk cara apabila penyebutnya berbeda, maka harus kita samakan terlebih dahulu. Nah, mari coba kita langsung kerjakan untuk latihan 3. Untuk latihan 3 di buku paket matematika. Oke, untuk latihan 3 di buku paket kalian halaman 9. Untuk soal yang pertama adalah tuliskan nilai pecahan dari bagian yang diwarnai, lalu bandingkan dengan memberi tanda lebih besar, lebih kecil, ataupun sama. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, kita harus mencari dulu bentuk pecahannya. Tentunya kalian harus ingat di materi yang sebelumnya, ketika ada sebuah gambar ini kita ambil dari sini ya. Jadi gambar ini kita ambil dari sini. Ini ada satu yang diarsir. Ini coba kita samakan seperti ini.
Maka pecahan ini adalah kita hitung dulu banyaknya kotak. Ada 4. Nah, 4 ini kita jadikan sebuah penyebut. Nah, diketahui yang diarsir atau diwarnai itu ada berapa kotak, kita tuliskan di pembilang. Tentunya ada 1 kotak ya. Jadi kita tuliskan di sini. Jadi jawabannya adalah 1/4. 1/4 untuk gambar ini. Nah, bagaimana untuk gambar yang ini? Sama, ada 4 garis. Itu yang diwarnai warna biru ada 3. Tentunya banyaknya kotak 1, 2, 3, 4 kita tuliskan di penyebut. Kemudian banyaknya yang diwarnai kita tuliskan di pembilang. Ada berapa? 3. Nah, jadi untuk soal nomor 1A diketahui pecahan 1/4 dan 3/4. Nah, untuk 1/4 dan 3/4 ini penyebutnya sudah sama, maka kita cari saja pembilangnya mana yang lebih besar, 1 ataukah 3. Tentu jawabannya adalah 3. Jadi untuk 1A jawabannya seperti ini. Nah, kita bisa isikan di sini 1A seperti ini. Nah, kita tuliskan di sini ya. Berarti ini adalah 1/4. Kemudian ini adalah 3/4. Berarti jawabannya seperti ini. Oke, sekarang untuk nomor 2. Langsung saja kita kerjakan di buku paket. Berapakah pecahan ini? Banyaknya ada 6, maka penyebutnya adalah 6. Dan berapakah banyaknya gambar kotak yang diwarnai? 3, berarti kita 3 tulis di sini. Oke. Kemudian yang berikutnya, berapakah ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di sini. Berapakah yang diwarnai? 1, 2, 3, 4. Ada 4 di sini. Nah, karena ini ada 6 dan 8 tidak sama, maka perlu kita kerjakan. Maka sekarang coba kita kerjakan. Oke, diketahui ini 1C ya, maaf ya, bukan B dulu, 1C dulu, sudah tidak apa-apa. Ada pecahan 3/6 dan 4/8. Agar mudah kita harus menyamakan terlebih dahulu penyebutnya. Bisa kita kalikan keduanya atau kita mencari angka yang bisa dibagi dua-duanya. Sekarang kita coba untuk yang paling mudah terlebih dahulu, yaitu mengalikan keduanya. 8 dikali 4 8 dikali 6 atau 6 kali 8 sama dengan 48. Nah, maka 48 kita tuliskan di sini. 48 kita bagi 6 sama dengan 8. Dan 8 kita kalikan 3 sama dengan 24. Kemudian 48 kita bagi 8, jawabannya 6. Dan 6 ini kita kalikan 4, jawabannya 24. Jadi karena ini penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sama, berarti tandanya seperti ini, artinya sama besar. Nah, ini tadi kita coba kalikan penyebutnya. Sekarang kita coba untuk mencari penyebut yang sama dengan cara mencari angka yang bisa dibagi 6, bisa dibagi 8. Berapa? Nah, itu jawabannya adalah 24. 24 dibagi 6 sama dengan 4, 24 dibagi 8 sama dengan 3. Maka kita tulis saja 24. 24 kita bagi 6 sama dengan 4. 24 kita bagi 8 sama dengan 3. 4 kita kalikan ke 3 sama dengan 12. Dan 3 kita kalikan ke 4 sama dengan 12. Penyebutnya sudah sama, pembilangnya juga sama, maka tandanya sama. Jadi walaupun caranya berbeda, cara yang pertama
dengan cara mengalihkan keduanya dan atau kita mencari bilangan yang bisa dibagi keduanya, jawabannya pun juga sama. Nah, kalian bisa memilih bagaimanakah cara yang kalian suka. Mari kita tuliskan jawabannya. 1C adalah sama. Nah, tandanya sama. Kemudian untuk soal nomor 1B, coba kita hitung terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5. Kita tuliskan di sini 5. Dan banyaknya yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4. Kalian tulis ini 4. Dan untuk ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tuliskan di sini 6. Dan yang diwarnai itu 2, 3, 4, 4. Walaupun ini sama, namun kita patokannya adalah di penyebut 5 dan 6. Tentunya ini berbeda, maka harus kita hitung terlebih dahulu. Nah, anak-anak dan sobat belajar semua, tentunya tadi sudah kita bahas latihan 3 di buku paket kalian. Dan untuk jawaban soal berikutnya akan kami bahas di video yang berikutnya. Terima kasih sekali telah menyaksikan channel Diari Sang Guru. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.